Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, berikut akan saya sampaikan bagaimana skenario tentang penskoran PJK dengan tiga kunci benar dengan konsep di aplikasi TME dengan status yang Meredu ya, penskoran ala ala metode Meredu. Saya, saya buat default di aplikasi ini. Tapi bukan berarti tidak bisa menggunakan skoran yang lain. Silahkan dipilih yang lain. Tapi otomatis kalau pembukaan pertama itu adalah defaultnya. Bagaimana ketika tiga kunci? Misalnya ada satu soal itu memiliki kunci B, C, D. Berarti ketika siswa tepat menjawab B, C, D dan tidak ada kesalahan, tidak ada menjawab A dan E, maka benarnya 3 dan salahnya 0. Nah, di sini mendapat skor 5. Bagaimana ketika siswa itu hati-hati? Ini asumsi saya hati-hati. Dia hanya menjawab B dan C, tetapi D-nya ini ragu, berarti D-nya tidak dijawab. Atau misalnya B dan D saja, atau misalnya C dan D. Maka dia hanya benar 2 dan salah 0. Prinsip hati-hati ini masuk dalam kategori ya kita kategorikan di penguasaan tinggi masih 67%, ada sedikit saja dia yang sukses. Berikutnya untuk bagaimana ketika dia hanya menjawab, dia itu sudah tahu bahwa B dan C-nya benar. Tetapi dia sebenarnya kurang teliti. B, C, D-nya itu adalah kunci, tetapi E-nya masih dianggap benar sama dia. Padahal dia salah. Maka kategorinya 3 benar, 1 salah. Setelah dihitung thresholdnya 2,5 dan saya kategorikan masuk ke skor 3. Dan ini saya katakan yang disebut penguasaan parsial di tiga opsi ini ya. Dia sudah benar 3, tapi ada salah satu. Berikutnya bagaimana jika dia sangat hati-hati, dia hanya milih satu saja yang dia yakini benar. Apakah C saja, atau B saja, atau D saja. Dalam hal ini berdasarkan perhitungan dapat threshold 1,67, raw score 1,67 dan masuk kategori 2. Mengapa demikian? Karena dalam rumus itu disebutkan bahwa jika di atas satu sama dengan 2 maka dapat skor 3. Di atas satu sama dengan 3 dapat skor 4. Di atas sama dengan 4,5 maka dapat skor 5. Nah, itu dasarnya di situ. Bagaimana ketika dia itu ragu-ragu? Dia itu sudah tahu misalnya menjawab B dan D itu adalah kuncinya. Tapi C-nya dia nggak tahu ya. A-nya dijawab. Jadi kategori benarnya 2, salahnya 1. Dan berbagai skenario yang lain ya. Tidak hanya BDA, bisa BCE, bisa CDE, bisa ABC ya. Sehingga kategori benar 2, salah 1. Dan mendapat skor thresholdnya 0,83 dan kategorinya 1. Dan ini dia udah benar 2 sebenarnya tapi salah 1. Nah, jadi mendapat skor 1. Bagaimana selebihnya selain skenario yang saya sampaikan di atas, semuanya nilainya 0. Contoh, seorang siswa ini eh, sengaja menebak-nebak saja nih, asal jawab 4 opsi begitu. Ternyata nasibnya di antara 4 opsi itu yang nyangkut itu hanya 2 opsi, gitu ya, 2 opsi dan 2 opsinya benar. Nah, dalam hal ini saya penalti langsung berdasarkan rumus. Apabila benarnya 2, salahnya 2, impas langsung 0. Apalagi yang sapu rata, semuanya dijawab, pasti hasilnya 0 juga.
Bagaimana yang melenceng sama sekali? Dia tidak menjawab kunci sama sekali. Misalnya menjawab A saja, E saja, atau AE. Tidak ada melenceng sama sekali. Maka jawabannya nol juga. Demikian ulasan tentang konsep penskoran dari mereka. Terima kasih.